Kami senang sekali melihat Bapak juga sudah memikirkan rencana urbanisasi untuk penduduk Indonesia, Pak. Saya Haryanto Adikusumo, Ketua Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi dari Apindo, Pak. Kami dari Apindo ingin mengusulkan untuk pembentukan kementerian baru bidang perumahan dan pengembangan kota dan kawasan ekonomi. Karena dengan pertimbangan kompleksitas permasalahan dan keberlanjutan dari program-program perumahan serta pengembangan kota dan kawasan ekonomi, usulan ini telah didukung oleh lebih dari 80% pelaku usaha yang disurvei oleh Apindo. Kementerian baru tersebut diharapkan dapat menangani ekosistem tata kelola dalam hal tata ruang, pertanahan, pembangunan, perizinan, hingga pemasaran dan manajemen properti. Kementerian baru ini juga akan mengurusi kawasan terintegrasi yang membentuk industri dan perkotaan selain berfokus juga di perumahan rakyat. Bagaimana mengenai tanggapan Bapak mengenai usulan kementerian baru ini? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Haryanto. Jadi kami sepemahaman soal ini Pak Haryanto. Kami itu merasakan betul, kebetulan saya ini pengelola kota Pak kita. Dan ketika bicara pengelola kota, maka nengok ke pemerintah pusat nggak ada yang ngurusin kami Pak. Tapi kalau Bapak Kepala Desa, Bapak ada itu Kementerian Desa yang memberikan guideline. Tapi kami ke atas mana? Jadi kalau sekali tanya, ini saya ikut di dalam C40 atau Asosiasi Kota Besar Dunia, itu kita punya kesepakatan tentang what is called livable city. Apa itu kota yang resilient? Itu kita tetapkan A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, F, G. Ya kami di Jakarta akan melakukan itu semua. Tapi pertanyaannya, kota-kota se-Indonesia gimana ya? Itu yang saya maksud, bahwa banyak isu strategis tidak memiliki guideline dari pusat. Bagaimana transportasi umum di semua kota seluruh Indonesia kecuali Jakarta nggak terbangun. Nggak ada transportasi umum. Bapak ke Surabaya, your hometown, nanti Bapak akan ketemu di situ, tantangan. Bapak akan ada, tapi belum mencakup 90%. Medan, Padang, dan banyak kota. Jadi kami melihat kenapa kita berkeinginan menjadikan kota pusat pertumbuhan, karena kita tahu itu populasi akan di situ, dan kita harus membuat institusinya untuk bisa mendrive kota-kota itu. Nah sekarang rutenya nih, Bapak Ibu sekalian paling tahu kalau pemerintah itu kalau melakukan sesuatu itu perlu waktu. Jadi membuat sebuah kementerian itu sendiri sudah menyerap energi yang luar biasa besar. Karena itu menurut hemat kami tujuannya nanti barangkali bisa menjadi sebuah kementerian, tapi fasenya pelan-pelan. Supaya jangan kita fokus pada birokrasinya, tapi pada delivery-nya. Rutenya mungkin dua Pak. Satu badan, yang kedua Direktorat Jenderal. Yang kemudian nanti bisa menjadi kementerian. Badan yang kemudian bisa menjadi, tapi kalau buru-buru kita kerjakan pak langsung, nanti belum tentu dia akan menjadi sebuah entitas yang optimal. Karena prosesnya gradual. Lalu dari badan atau Direktorat Jenderal ini muncullah regulasinya Pak. Mudah-mudahan dia bisa menjadi semacam undang-undang atau peraturan pemerintah tentang perkotaan dan bagaimana membangun perkotaan. Di situ kita bisa masukkan transit oriented development. Kita bisa masukkan kota hijau, kota ramah lingkungan. Baru sesudah itu ini bergerak menjadi regulasi yang lebih kuat diiringi dengan adanya sebuah unit ministerial. Sehingga prosesnya itu bukan menciptakan wadahnya dulu isinya belum ada. Tapi siapkan isinya sehingga dia perlu wadah yang tepat. Nah kami menyaksikan begitu ada penggabungan kementerian atau pemisahan kementerian itu bisa separuh masa tugas kabinet habis di situ Pak. Habis ketika kita menggabungkan atau memisahkan kementerian. Akhirnya delivery malah tidak tercapai. Nah kita bicara Indonesia bukan satu periode kepemimpinan, ini adalah periode yang panjang. Jadi kami memandang gunakan staging yang benar supaya tujuan itu. Lalu apa yang kita ingin dorong?
ke depan kita sudah harus menerapkan pembangunan kota yang modern dalam artian sesungguhnya. Apa ciri kota modern? Berbasis kendaraan umum. Itu seluruh dunia, berbasis kendaraan umum. Yang kedua, dia adalah kota yang membuat hidup itu sehat. By the way, kami pernah mengumpulkan Pak data. Kami ingin membuat Jakarta itu global city. Jadi kami tanya, apa global talent itu mau ke Jakarta bila bagaimana? Bila bagaimana? Global talent nih. Apa jawaban nomor 1? Clean air. Oke. Saya mau pindahin keluarga saya pindah ke Jakarta. Berarti saya ingin anak saya dan keluarga saya menghirup udara yang sehat. Itu juga nanti akan terjadi. Kalau kita ingin membangun kota di Indonesia, makanya nomor 1 saya katakan public transport, yang kedua adalah lingkungan hidup yang sehat. Karena lingkungan hidup yang sehat itu akan punya konsekuensi pada cost yang merendah. Itu konsekuensinya. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah dia memiliki infrastruktur penopang dasar pembangunan manusia. Fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan yang baik. Harus itu. Lalu dia harus bisa memiliki housing policy yang berorientasi kepada transit oriented. Kalau itu bisa kita kerjakan sebagai fase awal, maka kota-kota kita akan tumbuh. Nah, guideline-nya dari mana? Dari pusat. Hari ini kalau ada wali kota mikirin transit oriented, ya karena dia tahu. Tapi tidak ada guideline dari pemerintah pusat. Itu yang kita ingin kerjakan. Begitu ya Pak Arianto. Baik. Terima kasih. Terima kasih.